Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Bertemu lagi dengan Kak Grace di Sekolah Minggu Online GKI Klaten. Bersyukur sekali kita masih bersama-sama diberi kesempatan untuk bisa mengikuti sekolah minggu walaupun hanya secara online. Tuhan tetap selalu menyertai kita hingga hari ini. Semua karena kasih dan setianya bagi kita anak-anaknya. Hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tahu nih apa yang dihadapi para murid setelah peristiwa turunnya Roh Kudus. Apakah mereka masih semangat untuk mengabarkan Injil, atau jangan-jangan para murid masih takut untuk mengabarkan bahwa Yesus benar-benar bangkit? Hari ini kita mau cari tahu bersama-sama dengan membuka dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Yaitu Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan."
Adik-adik masih ingat kan, setelah para murid menyaksikan peristiwa naiknya Yesus ke surga, para murid mengalami banyak sekali peristiwa-peristiwa lain yang tidak bisa diterima secara akal manusia. Sebenarnya para murid juga ingin sekali mengabarkan berita bangkitnya Yesus agar makin banyak orang menjadi percaya. Tapi di sisi lain, para murid juga takut karena di luar sana banyak sekali yang tidak menyukai pengikut Yesus. Para murid juga setia menanti janji Allah akan turunnya Roh Kudus bagi mereka. Mereka berdoa bersama, saling menguatkan satu sama lain, hingga akhirnya Roh Kudus tercurah bagi mereka dan karya Allah nyata atas para murid. Api semangat para murid untuk bersaksi dan melayani yang sempat hilang kemudian terbakar kembali, dan para murid merasakan Roh Kudus yang tercurah benar-benar bekerja dalam pelayanan mereka. Saat Petrus yang memegang tangan pengemis itu, lalu akhirnya pengemis itu bisa berdiri bahkan melompat, semua bukan karena kekuatan Petrus sendiri, tapi Petrus menjamah di dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret. Nama Yesus tidak hanya menyembuhkan kaki pengemis ini, namun juga memulihkan seluruh hidupnya. Ia menjadi pribadi yang berharga, penuh sukacita, memiliki hak beribadah, dan tentunya mampu berkarya. Nama Yesus memang mengandung kuasa yang besar. Dia berkuasa untuk menyembuhkan, membangkitkan, menghibur, menguatkan, melindungi. Percayalah bahwa nama Yesus sungguh-sungguh berkuasa. Adik-adik, saat kita berdoa, berdoalah selalu dalam nama Yesus, dan yakinilah dengan sungguh-sungguh bahwa nama Yesus sangat berkuasa dalam hidup kita. Dengan demikian, doa apa saja yang kita naikkan bukan sekedar aktivitas rohani saja, melainkan doa yang dapat membawa kebaikan bagi hidup kita. Demikian cerita Kak Grace hari ini. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Semoga kita semakin diyakinkan bahwa dalam nama Yesus ada kuasa, di dalam nama Yesus pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan. Selamat hari Minggu adik-adik, semoga firman hari ini memberkati. Sampai jumpa minggu depan.